Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rofi? Alhamdulillah Pak Hairil, alhamdulillah sehat Bapak. Ya, hari Jumat terakhir menjelang puasa ya. Iya, betul Ya, Bapak. Insya Allah semoga diberikan kesehatan ke depannya. amin. Langsung aja ya Bu Rofi, dari perbincangan percakapan kita ini, dari coaching ini, tujuan yang ingin Bu Rofi capai, inginkan apa ya? Iya Pak Hairil, begini Pak Hairil. Jadi pada percakapan kita kali ini memang saya ingin eh, mendapatkan eh, saran juga dari Bapak Hairil terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan keaktifan siswa di kelas Bapak. Jadi memang ini menjadi suatu tantangan buat saya ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya ingin siswa-siswa saya di kelas itu menjadi aktif Bapak dalam proses pembelajaran. Jadi kedepannya saya ingin menumbuhkan keaktifan siswa di kelas begitu Pak Airil. Kemudian yang sudah Ibu lakukan apa saja, kemudian juga masalahnya apa gitu. Iya, selama ini Pak Hairil, mungkin saya bisa bercerita sebelumnya Pak. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, saya memang menerapkan model pembelajaran di kelas. Nah, dari 8 kelas, kebetulan saya mengajar di 8 kelas yang berbeda Bapak. Jadi setiap kelas itu saya memang menerapkan model pembelajaran yang bervariasi karena memang dilihat dari gaya belajar anak itu yang berbeda-beda. Kemudian profil belajarnya begitu ya Pak. Jadi saya menerapkan beberapa model pembelajaran yang bervariasi. Dan ini juga mungkin ketika saya menerapkan model pembelajaran itu ada beberapa siswa yang memang memberikan dampak begitu Pak terhadap keaktifan siswa. Tapi ternyata memang masih ada beberapa siswa yang tidak apa ya, masih belum terlihat keaktifannya di kelas begitu Pak. Jadi selama ini saya masih menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Mungkin di beberapa siswa itu sangat berdampak begitu Pak Hairil. Oh begitu. Kemudian dari masalah dari yang Ibu ajarkan itu kelas kelas yang mana Bu? Apa yang IPA atau lintas minat? Oh iya, dari 8 kelas Bapak, jadi saya mengajar itu di 5 kelas itu adalah kelas MIPA, kemudian 3 kelasnya itu adalah lintas minat begitu, kelas IPS dan juga bahasa. Mungkin kendala atau tantangan yang saya hadapi ini terkait dengan keaktifan siswa itu adalah di kelas IPS Bapak. Jadi atau juga di kelas bahasa di pembelajaran biologi ketika mereka belajar lintas minatnya. Jadi saya harus berusaha untuk menumbuhkan bagaimana anak-anak itu bisa aktif di kelas. Jadi yang saya lakukan itu menggunakan model pembelajaran PBL Bapak, problem Hmm. based learning begitu. Jadi saya memberikan beberapa masalah gitu ke anak-anak, bisa itu dalam bentuk artikel misalnya, tergantung dari profil belajar murid juga, kemudian berdasarkan diferensiasi kontennya begitu Pak. Jadi anak-anak itu memang ada yang ketika saya berikan artikel di situ, anak-anak itu sangat aktif sekali, Bapak. Tetapi ada anak-anak yang mereka lebih lebih nyaman ketika saya memberikan materi itu dalam atau penyampaian materi itu dalam bentuk video, begitu, Pak. Oh Jadi gitu. tingkat keaktifan anak-anak itu ketika saya memberikan materi atau konten itu yang bervariasi juga ternyata, Pak. Jadi Hmm. itu juga menjadi referensi saya untuk bisa meningkatkan keaktifan siswa ke depannya begitu Pak Hairil. Iya, berarti Ibu sudah mencoba beberapa apa konten ya, atau Iya, mungkin betul Pak. dari apa kesiapan muridnya juga, kemudian dari eh, profil profil murid ya. Tadi Betul yang Pak. visual itu ya. Iya, betul Ya. Pak.
Tapi bagaimana setelah Ibu coba Bu Rofi itu, apakah sudah berhasil banyak atau masih sebagian Bu Rofi? Iya, dari kelas yang saya ajarkan tuh Bapak. Jadi ketika saya memberikan beberapa konten yang berbeda, jadi saya menyesuaikan menyesuaikan gaya belajar anak, begitu Pak Hairil. Jadi ketika ada di kelas, misalnya saya mengajar di kelas IPS 4 begitu ya Pak ya. Jadi Iya, dari rata-rata itu anaknya di kelas IPS 4 itu setelah saya lakukan asesmen itu juga mereka berkolaborasi dengan guru BK tentunya di sini saya menemukan anak-anak itu gaya belajarnya adalah rata-rata kinestetik begitu Pak, kinestetik. Nah, kemudian saya memberikan beberapa, ada juga yang visual, ada juga yang audio begitu Pak. Nah, ketika saya memberikan konten dalam bentuk video, itu anak-anak, kebanyakan anak-anak di kelas IPS itu mereka sangat excited sekali, sangat tertarik sekali begitu Pak. Kemudian saya juga memberikan konten itu dalam bentuk PPT atau PowerPoint, entah itu dalam bentuk Canva misalnya. Nah, itu juga mungkin sebagian siswa yang tertarik di situ. Kemudian juga ada yang saya berikan artikel Bapak, artikel tentang kasus ya yang terjadi di masyarakat kita. Nah, itu anak-anak juga juga ada beberapa sebagian yang mereka sangat nyaman untuk belajar menggunakan artikel tersebut, konten seperti itu. oh gitu Bu ya. Jadi setelah Ibu mencoba dari guru BK gitu ya, kemudian mengetahui dari profil belajar muridnya juga sudah mencoba beberapa sebagian. Rencana Ibu ke depan berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan keaktifan murid di dalam proses pembelajaran ini bagaimana Bu? Eh, dari hasil yang sudah saya lakukan selama ini, mungkin sementara ini Bapak ya, jadi yang sudah saya terapkan itu adalah menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, kemudian saya juga melakukan diskusi kelompok, Bapak. Diskusi kelompok Hmm. di situ yang menuntut apa ya, istilahnya meminta anak itu agar mereka lebih aktif ketika proses diskusi, baik itu ketika diskusi dalam kelompoknya atau mungkin ketika presentasi. Jadi Hmm. saya juga melihat proses keaktifan mereka itu juga dari hasil presentasi mereka ketika mereka mengemukakan pendapat, kemudian ketika mereka menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Nah, ini juga masuk pada poin keaktifan yang saya lakukan penilaian di situ. Kemudian juga saya model pembelajaran bervariasi itu juga lebih pada mungkin lebih lebih banyak memberikan praktikum Pak Hairil karena memang saya mengajar biologi Bapak. Jadi Iya, anak-anak iya. itu memang saya lihat memang sangat sangat senang kalau disuruh praktikum begitu Pak, praktikum di lab daripada mereka sering atau misalnya materi itu lebih sering diberikan dalam bentuk ceramah di kelas atau misalnya diskusi. Mereka lebih senang ketika mereka praktikum begitu Pak. Kemudian juga salah satunya juga ke depannya mungkin nanti saya akan lebih memperbanyak juga seperti menggunakan ice breaking begitu ya Pak ya. Oh Jadi iya. anak-anak itu di awal pembelajaran itu saya inginnya mereka fokus untuk belajar, kemudian mereka menciptakan pembelajaran itu akhirnya senang begitu Pak, menyenangkan di Hmm. kelas. Nah, akhirnya ketika mereka sudah senang di kelas mungkin ya Pak ya, jadi mereka nantinya bisa bisa fokus atau juga bisa konsentrasi dalam belajar sehingga juga akan memunculkan keaktifan belajarnya mereka. Begitu mungkin ya Pak Hairil ya. Oh iya, iya. Berarti dari keaktifan itu Ibu bisa melihat dari respon dari siswa ya, dari murid. Bagaimana dia menunjukkan keaktifannya itu biasanya selama ini berupa bagaimana responnya Bu? Kalau responnya anak-anak, Bapak, ketika mereka diskusi, ada beberapa siswa yang masih yang sangat antusias ketika diskusi, tetapi memang ada Iya. beberapa siswa yang kurang kurang antusias ketika proses diskusi. Nah, ini mungkin ke depannya mungkin saya juga akan memberikan seperti layanan individu begitu, Oh, Bapak, pendampingan individu.
karena memang yang untuk kelas 11 itu kan kami masih kurikulum 2013 Bapak. Iya, iya, Jadi iya. sistemnya masih SKS. Jadi di situ juga ada pendampingan individu kepada beberapa siswa mungkin yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran. Wah, luar biasa ini Bu Rofi. Jadi selain merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga Bu Rofi akan melakukan pendampingan begitu? Iya, betul Bapak. Selain pendampingan atau juga mengaplikasikan model pembelajaran, juga mungkin nanti ke depannya saya akan menggunakan eh, media pembelajaran yang bervariasi begitu ya Pak. Jadi biar anak-anak itu ketika saya menampilkan video itu kan mereka lebih tertarik ya Pak ya. Iya, Saya betul, lihat, iya. betul. Jadi mereka audio visualnya itu jalan begitu Pak. Anak-anak Iya, ketika mereka saya menampilkan video itu mereka sangat akhirnya mereka tuh fokus ke depan melihat videonya. Kemudian saya lihat mereka itu lebih lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan begitu Pak. wah luar biasa ini Bu Rofi. Terus berkaitan dengan perencanaan Bu Rofi ini, kapan mau dilaksanakan, direncanakan Bu Rofi? Uh, kalau kalau keinginan saya segera mungkin, secepat mungkin, mungkin 1 minggu ke depan Bapak saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya terlebih dahulu RPP-nya, kemudian di mana di situ juga ada saya munculkan juga pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian juga di situ karena ada ice breaking-nya juga saya akan memunculkan PSE-nya atau KSE-nya begitu Wah, ya Pak ya. Jadi sehingga nanti anak-anak itu lebih aktif lagi ketika proses belajar biologi karena saya menginginkan anak-anak itu menyukai pelajaran biologinya begitu Pak. Mungkin bagi iya, anak-anak itu kan kesannya itu kalau biologi itu banyak hafalan padahal sebenarnya betul. dalam biologi itu sebenarnya kita menganalisa begitu Pak, menganalisa uh, proses kehidupan sehari-hari, kemudian juga apa saja yang terjadi metabolismenya seperti itu Bapak. Iya, iya, luar biasa. Terus selama proses perencanaan ini dan kemudian nanti pelaksanaannya, mungkin ada yang bisa dibantu sama teman atau siapa Bu Rofi yang bisa membantu Bu Rofi. Terus teman itu juga bisa memberikan umpan balik mungkin tentang pelaksanaan yang sudah Ibu Rofi laksanakan sesuai dengan rencana, sehingga tolak ukur keberhasilan yang Bu Rofi inginkan itu bisa bisa ada respon juga dari teman. Mungkin siapa yang bisa membantu Bu Rofi? Iya, baik Bapak. Ke depannya mungkin saya akan lebih sering membangun komunikasi dengan teman-teman dari BK Bapak, karena Iya, bagaimanapun saya harus mengetahui profil belajar murid saya, kemudian latar belakang mereka, bagaimana ketika mereka proses pembelajaran mereka di rumah misalnya dengan orang tuanya. Nah, itu juga saya butuh bantuan teman-teman dari BK Bapak. Kemudian juga dari teman-teman sesama guru biologi MGMP oh sekolah iya, Bapak. Jadi saya juga sangat membutuhkan bantuan mereka. Jadi luar biasa. iya, jadi bagaimanapun juga saya sering berbagi juga dengan teman-teman kesulitan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Saya sering juga membagikan solusi atau juga permasalahan itu kendala-kendalanya itu kita bahas bersama dalam MGMP sekolah Bapak. Mungkin itu juga akan saya tingkatkan ke depannya sehingga komunikasinya akan lebih efektif lagi. Kemudian mungkin karena saya juga ada proses supervisi Bapak, supervisi Oh iya, akademik ya. Jadi saya ketika disupervisi oleh supervisor baik itu dari guru senior ataupun juga dari pengawas di situ, saya sangat senang sebenarnya Bapak ketika saya disupervisi. Jadi iya, iya, iya. itu sebenarnya apa ya harapan saya sebenarnya kalau bisa dilaksanakan secara rutin karena bagaimanapun ketika saya disupervisi saya mendapatkan umpan balik yang begitu besar begitu luar biasa Bapak. Jadi apa saja
kelemahan yang harus saya tinggalkan itu apa saja, kemudian mungkin yang harus saya tingkatkan itu bagaikan umpan balik dari dari supervisor atau juga dari pengawas itu menjadi cerminan bagi saya untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, Bapak. Mungkin itu, Ya, Bapak. alhamdulillah ya. Mungkin bahkan bisa umpan balik dari murid juga mungkin ya Bu Rofi Betul, ya. Bapak. Iya, betul. Iya. Iya, betul, Bapak. Jadi setiap di akhir semester itu saya meminta umpan balik, Bapak, dari Ya. anak-anak. Jadi apa saja apa ya kekurangan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian mungkin ke depannya anak-anak itu menginginkan proses pembelajaran yang seperti apa. Nah, saya meminta mereka itu biasanya menuliskannya dalam selembar kertas, kemudian juga kadang-kala sama saya ditempel begitu, Bapak. Jadi Ya. saya dokumentasikan. Jadi setiap semester itu nanti itu ibaratnya tuh seperti yang tadi saya sampaikan, seperti cerminan buat saya. Oh, anak ini ingin saya itu memberikan materi itu harus lebih runtut lagi misalnya, atau tidak terlalu cepat dalam menjelaskan. Nah, itu juga menjadi bahan evaluasi diri saya, Bapak, ke depannya. Iya. Terima kasih Bu Rofi. Tidak terasa sudah 15 menit. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di lain waktu, mungkin di sekolah kita bincang-bincang lagi. Alhamdulillah, semoga rencana dan pelaksanaan berjalan dengan harapannya Bu Rofi. Iya, baik Bapak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Sama-sama Terima Bu Rofi. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hairil. Salam.